kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mereview jurnal tentang pembangkitan listrik energi matahari sebagai penggerak pompa air dengan menggunakan solar cell. Nama saya Mario Diana Polo, NPM 52190036. Pendahuluan. Sel surya adalah suatu elemen aktif yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya pada umumnya memiliki ketebalan minimum 0,3 mm yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor dengan kutub positif dan kutub negatif. Prinsip dasar pembuatan sel surya adalah memanfaatkan efek fotovoltaik, yaitu suatu efek yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Prinsip ini pertama kali ditemukan oleh Becquerel, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis pada tahun 1839. Menurut Kadir 1995, sel surya adalah semikonduktor di mana radiasi sel surya langsung diubah menjadi energi listrik. Material yang sering digunakan untuk membuat sel surya adalah silikon kristal. Pada saat ini, silikon merupakan bahan yang banyak digunakan untuk pembuatan sel surya. Efisiensi konversi merupakan perbandingan antara daya yang dapat diperoleh sebuah sel surya dengan daya yang diterima dari matahari. Kepadatan daya cahaya matahari yang mencapai bagian luar atmosfer bumi sekitar 136 meter Wol per centimeter kubik, tetapi setelah melewati atmosfer sebagian dihamburkan, sedangkan kepadatan daya matahari yang mencapai di permukaan bumi pada siang hari yang cerah sekitar 100 meter Wol per centimeter kubik. Metode. Dalam perancangan alat ini perlu adanya identifikasi kebutuhan terhadap alat yang akan dibuat, antara lain: 1. Perlu komponen untuk menghasilkan energi listrik. 2. Perlunya suatu komponen pengatur penyimpan dan pemakai energi listrik ke baterai. 3. Perlunya komponen penyimpan dan mensuplai energi listrik ke beban. 4. Perlunya komponen untuk mengubah arus searah 12 volt menjadi arus bolak-balik 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. 5. Perlunya komponen untuk proses penyiraman kebun salak. Hasil dan pembahasan. Gambar 1 tentang grafik pemakaian baterai dengan beban arus bolak-balik pompa 125 watt dengan lampu 100 watt. Jadi pada grafik ini teman-teman bisa melihat pada slide bahwa arus bolak-baliknya 1, arus searahnya 1, maka arus bolak-baliknya 220. Yang berikut arus searahnya 2, maka arus bolak-baliknya 187. Berikut arus searahnya 3, maka arus bolak-baliknya 149,6. Yang berikut arus searahnya 4, maka arus bolak-baliknya 112,2. Yang berikut arus searahnya 5, maka arus bolak-baliknya 74,8. Yang berikut arus searahnya 6, maka arus bolak-baliknya 37,4. Yang berikut arus searahnya 7, maka arus bolak-baliknya 0. Jadi pada grafik ini semakin bertambahnya arus searah, maka semakin menurun arus bolak-baliknya.
Yang berikut arus searahnya 2, maka arus bolak-baliknya 165. Yang berikut arus searahnya 3, maka arus bolak-baliknya 110. Yang berikut arus searahnya 4, maka arus bolak-baliknya 55. Yang berikut arus searahnya 5, maka arus bolak-baliknya 0. Jadi pada grafik ini juga sama, bahwa semakin bertambahnya arus searah, maka semakin menurun juga arus bolak-baliknya. Gambar 3, grafik pemakaian baterai dengan beban pompa arus bolak-baliknya 125 watt dan lampu 300 watt. Jadi pada grafik ini arus searahnya 1, maka arus bolak-baliknya 220. Yang berikut arus searahnya 2, maka arus bolak-baliknya 145,2. Yang berikut arus searahnya 3, maka arus bolak-baliknya 72,6. Yang berikut arus searahnya 4, maka arus bolak-baliknya 0. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengukuran dan uji coba pengambilan data serta analisis keseluruhan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Prinsip kerja PLTS adalah mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan solar cell atau panel surya. Untuk merubah tegangan 200 volt arus searah dan dari ACU atau baterai menjadi tegangan 220 volt arus bolak-balik dengan menggunakan rangkaian inverter. 2. Pada distribusi arus dan tegangan dari sumber solar cell, walaupun tegangan yang dihasilkan oleh solar cell kurang lebih 17,2 volt, tetapi pendistribusiannya untuk mengisi baterai sangat stabil dengan maksimum rata-rata 13,5 volt karena semua distribusi pengisian diatur oleh solar charge counter. 3. Tegangan dan arus akan mulai meningkat pada pagi hari pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan mencapai level yang maksimum pada siang hari pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat dan mulai turun hingga sore hari. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kinerja dari PLTS. 4. Kelemahan dari sistem solar cell ini adalah kurangnya efisiensi daya pada kondisi cuaca yang sangat berubah-ubah. Jika cuaca cerah, proses pengisian sangatlah baik. Itu semua juga tergantung pada karakteristik jenis solar cell tersebut. Pada daerah yang tinggi curah hujannya, sebaiknya digunakan panel yang berjenis polikristal yang dapat menghasilkan listrik dengan baik pada saat mendung. Kelemahan lain proses penyalaan pompa air ke tendon air ini hanya dilakukan secara manual sehingga proses pengisian pompa air ini dinyalakan oleh operator manusia. Yang terakhir, untuk pengembangan selanjutnya agar alat mendapatkan energi yang lebih besar pada sel surya, maka sebaiknya dipasang sistem penjejak matahari otomatis yang dapat mengikuti arah cahaya matahari. Hal ini dilakukan supaya energi maksimum tercapai dengan catatan mengarahkan sel surya tegak lurus terhadap cahaya matahari. Pengembangan pada pompa air dibuat secara otomatis agar proses penyiraman kebun salak dapat dilakukan secara otomatis pada jam-jam penyiraman tertentu, misalnya pagi hari pada jam